Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perbedaan antara bisnis digital dan elektronik. Sebelumnya, kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Jovan Ahmad Farezi. Yang kedua, Iva Febria Pambudi. Yang ketiga, Jifriani Putri Ayu. Yang keempat, Miftahul Munir. Yang kelima, Ikrar Septian. Yang keenam, Rianto Ade Pranata. Saya akan menjelaskan tentang pengertian digital bisnis. Bisnis digital adalah suatu jenis bisnis jasa yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ketika menciptakan sebuah produk atau memasarkannya. Lebih dari itu, semua jenis usaha yang menjual produknya secara online, baik melalui website atau aplikasi, termasuk dalam ranah bisnis digital. Bisnis digital memiliki cakupan yang lebih luas dari e-commerce. Pengertian e-commerce. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Ruang lingkup perdagangan elektronik e-commerce lebih sempit daripada bisnis digital. Selanjutnya yaitu faktor pendorong e-commerce. Yang pertama yaitu cakupan yang luas, yang kedua proses transaksi yang cepat, yang ketiga e-commerce dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat, dan pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik. Yang keempat, e-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif. Yang kelima, e-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi berbagai jenis e-commerce isi jual. E-commerce isi jual tidak hanya melibatkan penjualan produk secara online, tetapi juga melibatkan penggunaan teknologi digital untuk memasarkan layanan menggunakan berbagai teknik. Nah, tidak setiap produk cocok untuk dijual secara online, sehingga cara penggunaan situs web untuk memasarkan produk akan berbeda-beda. Untuk meninjau situs organisasi memiliki berbagai bagian situs yang berfokus pada 5 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, situs e-commerce transaksional. Yang kedua, situs web pembangunan hubungan berorientasi layanan. Yang ketiga, situs pembangunan merek. Yang keempat, penerbit atau situs media. Yang kelima, situs jaringan sosial atau SNS. Berikut saya akan menjelaskan tentang materi pemasaran digital. Pemasaran digital atau pemasaran elektronik atau disebut juga pemasaran internet adalah bidang lain yang terkait erat dengan perdagangan elektronik. Nah, pemasaran digital ini melibatkan satu, menerapkan teknologi berikut yang membentuk saluran online ke pasar. Kedua, web, email, database, plus TV seluler atau nirkabel dan digital. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, mendukung aktivitas pemasaran yang bertujuan untuk mencapai akuisisi dan retensi pelanggan yang menguntungkan dalam proses pembelian, multi saluran, dan siklus hidup pelanggan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Iqfa. Pilihan bagi perusahaan untuk menjangkau audiens mereka secara online. Untuk membantu mengembangkan strategi untuk menjangkau dan mempengaruhi pelanggan potensial secara online, ada 3 jenis utama saluran media yang perlu dipertimbangkan oleh pemasar. Yang pertama, media berbayar. Yang kedua, media yang diperoleh. Yang ketiga, media yang dimiliki. Widget, rencana atau tombol dimasukkan ke dalam situs atau ruang jaringan sosial oleh pemiliknya. Dengan konten atau layanan biasanya dilayani dari pembuatan situs lain, widget secara efektif mini aplikasi, perangkat lunak atau layanan web. Berikutnya media digital, saluran komunikasi online teknik, mencapai tujuan merek, kesadaran, keakraban, favorability atau kesukaan, dan untuk mempengaruhi niat membeli dengan mendorong pengguna media digital untuk mengunjungi situs web, untuk terlibat merek atau produk, dan akhirnya mereka membeli secara online atau offline melalui saluran media tradisional seperti melalui telepon atau di toko. Selanjutnya pay per click, pencarian pemasaran mengacu pada saat sebuah perusahaan membayar teks iklan untuk ditampilkan hasil mesin pencari halaman sebagai bersponsor tautan. Yang terakhir, pengoptimalan mesin pencari. Pendekatan terstruktur digunakan untuk meningkatkan posisi perusahaan atau produknya dalam penelusuran alami mesin atau daftar hasil.
Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Munir. Yang selanjutnya yaitu 6 jenis saluran utama media digital. Yang pertama, pemasaran mesin pencari, yaitu menetapkan pesan di mesin pencari untuk mendorong klik tayang ke situs web ketika penggunaan mengetik fase kata kunci tertentu. Yang kedua, yaitu online PR atau public relation, yaitu memaksimalkan sebutan dan interaksi yang menguntungkan dan dengan merek perusahaan, produk atau situs web yang menggunakan situs pihak ketiga seperti jejaring sosial atau blog yang mungkin untuk dikunjungi oleh audiens target Anda. Yang ketiga yaitu kemitraan online, yaitu membuat dan mengelola pengaturan jangka panjang untuk mempromosikan online Anda layanan di situs web pihak ketiga atau melalui komunikasi email. Yang keempat yaitu iklan interaktif, yaitu penggunaan iklan online secara spanduk dan iklan multimedia untuk mencapai kesadaran merek dan mendorong klik tayang ke situs target. Yang kelima yaitu ikut serta dalam pemasaran email, yaitu menyewa daftar email atau menetapkan iklan di buletin elektronik pihak ketiga atau penggunaan daftar internet untuk aktivasi dan retensi pelanggan. Yang keenam yaitu pemasaran media sosial. Pemasaran media sosial adalah kategori penting dari pemasaran digital. Marketing yang melibatkan mendorong komunikasi pelanggan di situs perusahaan sendiri atau kehadiran sosial seperti Facebook atau Twitter, atau di situs penerbit spesialis, blog, dan forum. Selanjutnya, bagian kedua dari definisi pemasaran digital menunjukkan bahwa itu tidak seharusnya menjadi teknologi yang mendorong pemasaran digital, tetapi bisnis kembali dari mendapatkan pelanggan baru dan menjaga hubungan dengan pelanggan yang sudah ada. Peran internet dalam mendukung pemasaran multisaluran dan omnichannel serta pemasaran multisaluran. Saluran online juga harus digunakan untuk mendukung keseluruhan proses pembelian atau pelanggan. Pendekatan pemasaran yang berpusat pada pelanggan ini menunjukkan bagaimana kesuksesan online membutuhkan pendekatan terencana untuk memindahkan pelanggan yang ada ke saluran online dan mendapatkan pelanggan baru dengan memilih campuran komunikasi elektronik dan komunikasi tradisional yang sesuai. Sejak tahun 2004, konsep web 2.0 semakin menonjol di antara pemilik situs web dan pengembang. Teknologi dan prinsip utama web 2.0 telah dijelaskan di artikel berpengaruh oleh Tim O'Reilly 2005. Di balik label web 2.0 terdapat berbagai alat interaktif dan teknik komunikasi sosial yang membingungkan seperti blog, podcast, dan jejaring sosial yang masih digunakan sampai sekarang. Web 2.0 juga mereferensikan metode pertukaran data antar situs dan format standar, seperti feed yang digunakan pedagang untuk memasok situs perbandingan belanja dengan data. Tentang produk yang ditawarkan dan harganya, karakteristik utama Web 2.0 yang masih menjadi kunci karakteristik merek online yang sukses biasanya melibatkan yang pertama, layanan web atau aplikasi interaktif yang dihosting di web seperti Flickr, Google Maps, atau layanan blog seperti blogger.com atau WordPress. Yang kedua, mendukung partisipasi. Banyak aplikasi didasarkan pada prinsip altruistik partisipasi komunikasi yang baik diwakili oleh jejaring sosial paling populer seperti MySpace dan Facebook. Yang ketiga, mendorong pembuatan konten yang dibuat pengguna. Contoh terbaik adalah blog, dan contoh yang lain adalah ensiklopedia kolaboratif Wikipedia. Selanjutnya yaitu Betfire. Betfire adalah perusahaan taruhan olahraga online terbesar di dunia dan memelopori pertukaran taruhan pertama yang sukses pada tahun 2000
didorong oleh teknologi mutakhir berbayar memungkinkan pelanggan untuk memilih peluang mereka sendirian bertaruh bahkan setelah acara dimulai. Perusahaan itu sekarang memproses lebih dari 6 juta transaksi sehari dari 3 juta terdaftar pelanggan di seluruh dunia. 3 juta tanda disahkan pada tahun 2010. Selanjutnya yaitu e-government, mengacu pada penerapan teknologi e-commerce kepada pemerintah dan pelayanan publik dengan cara yang sama seperti e-bisnis, dapat dipahami sebagai transaksi dengan pelanggan atau warga negara. Pemasok dan komunikasi internal e-government mencakup hal yang sama. E-government mencakup beberapa hal yang sama dalam berbagai aplikasi. 1. Warga fasilitas untuk penyebaran informasi dan penggunaan layanan online di lokal dan tingkat nasional. Misalnya di tingkat lokal Anda dapat mengetahui kapan sampah dikumpulkan dan tingkat nasional dimungkinkan untuk mengisi pengembalian pajak. Yang kedua, pemasok departemen pemerintah memiliki jaringan pemasok yang luas. Yang ketiga, komunikasi internal ini termasuk pengumpulan dan penyebaran informasi, sistem email, dan alur kerja untuk meningkatkan efisiensi dalam departemen pemerintahmu. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.